dipersembahkan oleh Assalamualaikum Ayahanda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ada memang yang dikaitkan dengan proses persaudaraan Islam. Mungkin apa kaitannya dengan wasatiyat Islam dalam ajarannya? Ya, tepatnya topik kita ini persaudaraan kemanusiaan, bukan keislaman. Ini berkaitan dengan wasatiyat Islam, terutama lewat jalur prinsipnya. Salah satu prinsip wasatiyat Islam itu adalah at-tasamuh. Prinsip ketiga, at-tasamuh mengembangkan toleransi. Kemudian kita kaitkan dengan persaudaraan kemanusiaan, karena at-tasamuh dan toleransi itu akan kita terapkan dalam rangka berinteraksi, bermuasyarah, bermuamalat dengan sesama manusia. Ini menjadi tema dunia sekarang ini. Mengapa? Karena sejak Paus Fransiskus dan Grand Sheikh Al-Azhar Profesor Ahmad Muhammad At-Thayyib menandatangani pada tanggal 4 Februari tahun 2019, 4 tahun yang lalu, sebuah dokumen bersejarah. Dalam bahasa Inggris disebut Document for Human Fraternity for World Peace and Living Together. Yaitu dokumen tentang persaudaraan kemanusiaan untuk dunia damai dan kehidupan bersama. Nah, maka PBB sekitar setahun yang lalu atau 2 tahun yang lalu meratifikasi, menetapkan 4 Februari saat penandatanganan dokumen tersebut oleh kedua tokoh agama dunia, tokoh gereja Katolik, Paus Fransiskus, dan dapat disebut mewakili dunia Islam, Syekh Al-Azhar. PBB menjadikannya 4 Februari itu sebagai Hari Persaudaraan Kemanusiaan Internasional. Nah, ini yang kita sedang bincangkan sekarang ini gitu. Apa dampak dari persaudaraan yang diresmikan oleh Paus Fransiskus dengan Syekh Al-Azhar itu? Ya, saya memahami kedua tokoh, dua institusi agama yang berpengaruh di dunia itu berangkat dari pengamatan mereka bahwa persaudaraan kemanusiaan itu rendah, mungkin juga hilang. Umat manusia dari berbagai agama dalam berbagai negara cenderung tidak mengamalkan dan menampilkan persaudaraan kemanusiaan, merajalela ujaran-ujaran kebencian, muncul fobia-fobia, Islamofobia dan lain sebagainya. Ini dirasakan sebagai sebuah malapetaka kemanusiaan, dan apalagi jika mengambil bentuk perang yang masih terjadi di berbagai atau di beberapa belahan dunia. Maka kearifan beliau berdua dan disetujui oleh yang lain, saya ikut diundang untuk menjadi saksi dari penandatanganan itu 4 Februari 2019 di Abu Dhabi. Tapi kebetulan bersamaan dengan tanggal 3, 4, 5 dari sebuah rapat, itu Advisory Forum penasehat dari KAICID, King Abdullah International Center for Interreligious Dialogue, yang berpusat di Wiener, Austria. Ayahanda sudah dapat tiket dan sudah berada di Wiener, sehingga tidak bisa ke Abu Dhabi. Sangat menyesal. Namun menjadi saksi dan ikut didukung. 5 Februari lalu kita selenggarakan di Jakarta, di gedung DPR MPR, yaitu perayaan Hari Persaudaraan Internasional sekaligus Pekan Kerukunan Antar Umat Beragama yang dihadiri oleh seribuan lebih atau sekitar 1000-an umat dari berbagai agama.
Ayahanda, semua sudah mensepakati berarti hari persaudaraan itu ya Ayahanda ya. Saya penasaran apakah ada bentuk persaudaraan yang tidak diperbolehkan dalam Islam Ayahanda? Ya, kalau sudah persaudaraan kemanusiaan, ya, berarti bersaudara dengan seluruh umat manusia. Nggak ada lagi yang tidak dibolehkan. Mungkin kalau harus dilarang dan tidak diperbolehkan, persaudaraan dengan setan. Persaudaraan dengan manusia apapun perbuatannya, ya, dia baik ya buruk, penjahat, itu tidak menghalangi kita untuk bersaudara. Tapi tidak harus berarti mengikuti perbuatannya gitu ya. Sepengetahuan saya tidak ada persaudaraan yang dilarang ya. Karena sudah paling puncak persaudaraan kemanusiaan. Bahkan saya kira bisa berlanjut ajaran Islam itu kita bersaudara, tapi itu tuh bukan bersaudara, bersahabat dengan makhluk Allah yang lain, khususnya hewan. Kalau gini, Anda, ini kan kalau persaudaraan Islam itu kan menganggap bahwa semua yang diciptakan oleh Tuhan itu saudara. Apakah ada batasan, Anda, terkait masalah persaudaraan ini? Kita harus membatasi diri, harus bagaimana? Ya, kalau manusia, makhluk manusia, ya, berarti saudara. Mengapa saudara dan kita bersaudara? Karena lahir dari kakek, nenek yang sama. Entah berapa generasi ke atas ya. Ya. Yaitu Adam dan Hawa. Berarti kita lahir dari ibu dan bapak yang sama ibaratnya. Walaupun dalam hierarkinya adalah nenek, kakek, nenek kita gitu. Nah, karena asal muasal seperti itulah sejatinya manusia ini bersaudara. Mungkin ada umat agama lain, pemeluk agama lain di negara lain. Kalau dicari-cari silsilah, jangan-jangan sepupu kita yang ke-50, 100 gitu. Itu bisa dilacak. Itulah akar ya, dari persaudaraan kemanusiaan. Satu, sama-sama berasal dari kakek nenek leluhur yang sama. Dua, sama-sama makhluk ciptaan Allah. Yang ketiga, Allah tidak membedakan antara makhluknya. Walaupun nanti disilakan mau beriman, mau tidak beriman. Tentu dengan menerima konsekuensinya sendiri. Itulah dasar dari persaudaraan kemanusiaan. Apa saja sih yang menjadi kewajiban kita sebagai umat Muslim terhadap umat beragama lainnya? Iya, terhadap sesama manusia yang kita apa kan? Karena sebagai saudara, ya perlakukanlah sebagai saudara. Jangan bermusuhan, jangan menebar kebencian. Bila perlu, sebaiknya silakanlah menjalin hubungan dalam rasa kasih sayang sebagai sesama makhluk ciptaan Allah, dan paling tinggi bekerja sama dalam urusan-urusan keduniaan kita, dalam urusan yang disebut oleh Islam muamalat. Dalam batas itu, tentu menurut Islam dalam bidang akidah itu batas. Tidak ada kerjasama dalam bidang akidah. Lakum dinukum waliyadin. Sudah sering kita bicarakan di forum ini. Lakum dinukum waliyadin, ya. Bagimu agamamu, bagiku agamaku. Ada kelanjutan sebenarnya itu terselubung. Ya. Bal nahnu ikhwan. Tapi kita bersaudara sebagai sesama manusia. Jangankan terhadap pemeluk agama berbeda, terhadap sesama muslim, bagimu pendapatmu, bagimu organisasimu, bagiku organisasiku, pendapatku, bal nahnu ikhwan. Ya. Persaudaraan kemanusiaan, persaudaraan keislaman. Dengan yang lain persaudaraan kemanusiaan. Seperti itulah apa namanya makna dan manifestasi dari persaudaraan kemanusiaan. Kalau gitu kita batasan-batasan itu yang harus kita tingkatkan atau kita lebih berhati-hati, apa yang paling prinsip gitu Mas untuk ya, batasan itu kan kecil sekali ya, menyangkut keyakinan keagamaan saja. gitu. Ya.
karena itu menyangkut akidah sudah banyak kita bicarakan di ruangan ini ya. Kalau dalam bidang yang lain tidak ada halangan, ada ya menurut Islam. Nah, nanti itu juga menimbulkan masalah soal nikah beda agama, Iya, betul. soal akidah, soal tidak mengikuti ibadat ya, yang berdimensi ritual. Ya, sakramental, peribadatan. Tapi dalam urusan sosial ya itu wilayah keterbukaan, wilayah kebebasan, dan bila perlu kita bekerja sama di situ untuk membangun peradaban bersama di muka bumi ini gitu. Apakah kita boleh Ayahanda menghindari orang saudara kita yang memberikan dampak negatif kepada kita? Kalau dampak negatif karena akan menciderai, akan mencelakakan, dia harus menghindar. Meskipun kita bersaudara ya. Meskipun kita Perasaan bersaudara. kita bersaudara. Dan bilang dong, kenapa Anda seperti itu, kita bersaudara. Janganlah sakiti hatiku. Janganlah ciderai. Janganlah Lukai. Iya, tapi kalau dia betul-betul akan menyakiti, mencelakakan, masa sih? Mau untuk apa? Perasaan kita Nah, mungkin ya. tapi perasaan sebagai saudara itu tidak hilang. Jangan kemudian ditanggapi dengan rasa benci, kebencian. Yang penting ya jelas kita menjaga diri. Tetapi benci, hasad, dengki itu yang dilarang oleh agama dan menjadi faktor kita tidak mengembangkan persaudaraan kemanusiaan. Jadi Mas, bagaimana cara kita untuk meningkatkan persaudaraan kemanusiaan itu menjadi lebih baik dalam kondisi saat ini? Ya harus bermula dari pemahaman dan kesadaran bahwa kita adalah bersaudara. Sekarang pun kita nggak merasa kan, orang-orang lain itu sebagai saudara yang lahir dari kakek nenek moyang yang sama kan. Nah, begitu datang, jangankan dari agama lain, dari suku lain. Enggak saudara. Dari mana kita bersaudara? Bahkan ada perasaan seperti itu. Ini kan tidak mudah ya, tapi sesuatu yang diajarkan oleh agama, mari kita jaga. Bukan, yakini, akui ya. Jangan hanya merasa bersaudara dalam lingkup yang sangat sempit dan terbatas, yaitu saudara kandung kita. Agak berkembang ya, di suku-suku Indonesia ini sepupu. Kadang-kadang sepupu berhenti pada sepupu satu ya. Sepupu dua, sepupu tiga sudah dianggap itu. Nah, tapi masih lebih bagus di negara dan bangsa yang individualistik ya, jangankan sepupu, saudara pun dianggap orang lain. Nah itu dulu, pahami, hayati, ya. Yakinilah bahwa kita ini bersaudara itu. Dan yang kedua, keyakinan itu bertolak dari ajaran agama. Ya, apa yang dilakukan oleh Syekh Al-Azhar, ya, seorang tokoh ulama besar, ya, menyatakan persaudaraan kemanusiaan, ya kita terima sebagai ajaran agama. Jadi bukan kesimpulan rasional kita belaka gitu. Baru yang ketiga, ya, keyakinan kita tentang membangun dan mengembangkan persaudaraan kemanusiaan itu penting sekarang ini, urgen ya, untuk mengatasi segala bentuk perang, perpecahan, permusuhan ya, yang terjadi di muka bumi ini. Nah dengan cara seperti itu ya, maka kita akan ya bisa membangun. Ya, jadi ini ajaran agama, gimana dengan pemeluk agama lain, dengan bangsa dan suku bangsa lain, ini mulai untuk kita terapkan sekarang gitu. Maka kalau sesama muslim ya, dalam ceramah-ceramah keagamaan, dalam khutbah, ikhwan fillah, ya, saudaraku dalam agama. Nah, nanti ketika berbicara dengan, ini jarang terjadi, belum terjadi, dengan umat agama lain, bangsa-bangsa lain, ikhwati
apa? Finnas. La fil insaniyah. Ya, saudara-saudaraku dalam kemanusiaan. Itu belum jadi ucapan itu. Ya. Masih terbatas ladies and gentlemen. Gitu. Nah, my dear brother and sisters in Islam, itu sudah lazim itu di luar negeri, di masjid-masjid itu. Kalau gini Henda, kalau persaudaraan itu bagaimana dampak terburuk mungkin yang terjadi hanya ketika persaudaraan itu tidak dijalankan dengan baik gitu? Ya perang, kekacauan dunia. Lawan dari saudara apa? Musuh. Nah, jadi menjadi bukan kawan, saudara lebih dekat dari sekedar kawan. Nah, sekarang kawan dan lawan. Ya. Sekarang kalau tidak ada persaudaraan kemanusiaan, ya menjadi lawan, jadi musuh. Maka kehidupan manusia penuh dengan permusuhan, dengan pertentangan. Itu yang menjadikan kehidupan kita, jangan bicara dunia lah. Dalam satu kawasan negara Indonesia ini ada kebencian, harus diakui. Antar suku kita kan masih ada sentimen. Ya. Betul. Ada sentimen. Mohon maaf. Di NTB ini ada, di Lombok suku Sasak. Di Sumba Barat suku Samawa. Di bagian timur ada suku Mbojo. Walaupun sudah diikat dengan Sasambo. Sasak, Samawa, Mbojo, tapi ya boleh jadi masih ada intrik. Bukan intrik, rasa sentimen, look down terhadap suku-suku lain. Ya, menganggap suku lain itu ada kelemahan, bahwa iya ada kelemahan, tapi jangan dikembangkan. Inilah hambatan dari persaudaraan kemanusiaan, apalagi seagama. Jangankan bicara persaudaraan kemanusiaan, persaudaraan seiman pun masih kurang. Apakah menurut Ayanda ada perbedaan perjalanan persaudaraan antara zaman dahulu dan zaman sekarang? Aduh, sayang saya nggak hidup di zaman dulu. Zaman sekarang kan memakai. Kalau kelihatannya kalau kita baca sejarah ya. Kita baca sejarah ya ada yang baik pada masa lampau. Persaudaraan kemanusiaannya masih kuat. Ya. Paling tidak yang terjadi di Madinah waktu Nabi Muhammad SAW hidup ya, antara Yahudi, Nasrani, antara suku-suku. Tapi rasa-rasanya sama-sama saja. Bahkan mungkin terakhir ini memuncak ya, permusuhan, kebencian itu. Dan itulah ya, latar belakang dari persaudaraan kemanusiaan atau dokumen itu ditandatangani oleh Syekh Al-Azhar dan Paus Fransiskus untuk bisa mengatasi. Mungkin pertanyaannya setengah abad yang akan datang. Antara sekarang dengan besok setelah ada dokumen itu lebih baik atau tidak. Nah, pesan dari pertemuan ini, perbincangan ini, kita umat Islam, marilah kita kembangkan. Selain persaudaraan keimanan, al-ukhuwah al-islamiyah, al-ukhuwah al-imaniyah, juga persaudaraan kebangsaan dan persaudaraan kemanusiaan. Metro TV. Dipersembahkan oleh